Halo Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, jumpa lagi pada tutorial yang kedua yaitu penyiapan Minecraft World. Nah, setelah tadi kita sudah masuk pada Minecraft-nya, sebelum kita bermain, tentu kita harus menyiapkan terlebih dahulu apa saja yang harus kita siapkan, yaitu Word-nya. Nah, maka kita langsung saja kita klik di play. Nah, setelah kita klik play, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama ada view my word, ada view library, ada create new, ada join word, dan import. Nah, untuk view my word berarti untuk melihat word yang sudah kita buat. View library berarti contoh-contoh gitu ya yang sudah ada, dan create new ini kalau kita mau membuat yang baru atau mau menggunakan template. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada template yang bisa kita gunakan, ada block of grass, ada Minecraft tutorial, dan fitur template lainnya yang sudah tersedia. Kita tidak menggunakan template tersebut, tapi kita akan membuatnya sendiri. Di sini ada join word juga. Join word berarti kita join word yang sudah ada. Kita ikut bermain di word milik orang lain. Lalu import, kita bisa mengimport dari word lainnya, kita import untuk masuk ke dalam yang akan kita buat. Kita create new saja. Ya, kita sudah masuk. Create new, kita ada beberapa setting yang harus dilakukan. Word name, yang pertama adalah word name, berarti nama word kita. Misalkan saya akan beri nama tugas Minecraft level 200. Kalau untuk Minecraft beneran, lebih baik menggunakan nama-nama yang menarik, yang mudah diingat, yang mudah untuk dicari. Setelah penamaan, kita masuk menuju default game mode. Ya, di sini ada dua. Yang pertama ada survival, yang kedua kreatif. Perbedaannya apa? Antara survival dan kreatif itu ada perbedaan, di mana untuk survival ini mode yang memungkinkan para pemainnya harus mencari material mentah untuk merancang segala macam peralatan atau hal-hal yang dibutuhkan ketika bermain. Ini untuk survival. Jadi misalkan membutuhkan kapak, membutuhkan cangkul, atau membutuhkan yang lainnya, itu dibuat sendiri dari awal. Misalkan dari menebang pohon, atau menghancurkan batu, dan sebagainya. Di samping itu, di survival ini juga pemain merasakan rasa lapar, butuh makan, terluka, tenggelam, terbakar, atau bahkan diserang oleh monster. Sebaliknya, ketika kita menggunakan mode kreativa, maka pemain itu sudah mendapatkan barang-barang atau material yang tidak terbatas tanpa harus mencarinya, tanpa harus merancang dari awal. Di mode ini juga pemain itu tidak akan terluka. Pemain tidak merasa lapar, bahkan bisa terbang, pindah ke tempat dengan waktu yang lebih cepat.
Ini untuk kreatifan. Nah, sekarang saya mau menggunakan yang survival. Selanjutnya untuk tingkat kesulitan, di sini ada 4. Yang pertama ada peaceful, ada easy, normal, dan hard. Bedanya bagaimana? Kalau biasanya pakai survival, biasanya dikombinasikan dengan peaceful. Kenapa? Peaceful ini biasanya kalau di peaceful monster tidak muncul di malam hari, ya. Juga tidak muncul di pemain lainnya. Kalau easy ini, easy, normal, dan hard, ini monsternya muncul. Tapi kalau easy tidak agresif, kalau normal ya agresif, dan hard ini yang paling agresif monsternya. Nah, kita kali ini pakai peaceful aja. Oke, selanjutnya kita masuk juga. Di sini ada yang penting lagi, yaitu permission level for players who join your world. Nah, di sini ada visitor, ada member, ada juga operator. Bedanya apa? Kalau visitor, pengunjung hanya, misalkan siswa kita masuk, itu hanya melihat-lihat saja, tidak bisa ikut bermain. Kedua, member berarti siswa kita masuk, bisa ikut bermain, bisa menyerang, bisa saling menyerang dan membuat blok dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga, ini operator, mempunyai lebih banyak kontrolnya di word kita. Jadi punya kontrol yang lebih pada saat mereka masuk ke dalam word kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita pilih yang member saja. Selanjutnya, word tipe, kita pakai infinity saja. Selanjutnya, nah ini penting juga, yaitu adanya chat ya. Chatnya kita aktifkan, aktif chat, agar nantinya penting sekali pada saat kita menjalankan slash comment. Ya, di bagian chat ini perlu diaktifkan karena untuk menjalankan splash comment. Jadi seperti ini, splash comment itu ada mau mengatur titik awal lokasi, kita bisa ke Word, lalu menggunakan komen, yaitu ketik atas, slash, lalu set word spawn. Bisa juga untuk mengetahui koordinat di mana Anda berada. Lalu bisa juga untuk mengaktifkan dan menonaktifkan word builder. Ini punya hak istimewa ya. Bisa juga untuk menggunakan cuaca. Ini menggunakan weather clear untuk mematikan hujan atau badai dalam permainan. Atau bisa juga perlu beralih antara mode survival dan kreatif. Itu menggunakan slash comment. Ya, itu untuk pentingnya mengaktifkan chat-nya. Ya, setelah ini, setelah semua tersetting, kita bisa klik play untuk melihat permainannya. Kita klik play. Kita
tunggu karena masih proses. Ya, ini masih proses. Oke, setelah jadi kita langsung saja setelah play kita akan diarahkan pada Word yang sudah kita buat. Ini dia Word yang kita buat. Ya, kursor kita itu seperti mata kita ya, bisa melihat apa yang ada di sekeliling kita. Ini dia, ada air, ada daratan, ada pepohonan, dan sebagainya. Dan di sini ada head control, lalu kita bisa menggunakan keyboard kita untuk menjelajah juga. Misalkan kita di sini, nah ini untuk maju kita bisa tekan W, nah ini atau S, gitu ya. Terus ada juga ke kanan, ke kiri, dan sebagainya. Misalkan kita mau berada di atas sini, nah kita bisa berjalan ke depan, kita bisa ke samping, kita bisa majukan, terus bisa juga ke kanan. Nah, di sini gitu seterusnya. Nah, untuk di air juga demikian. Nanti bisa, nah ini misalkan, nah ini kita menggunakan yang forward. Wah, ada apa itu? Ikan, ada gurita yang bisa kita lihat. Ada apa lagi di sana? Ada ikan-ikan bisa dilihat. Ini saya ceritanya kita itu lagi menjelajah. Kita bisa ini di bawah ya. Terus kita kita kembali ke permukaan. Tadi sudah tenggelam. Asik sekali. Nah, kita kembali ke daratan. Seperti itu kira-kira untuk Word yang sudah kita buat. Oke, itu saja pada tutorial yang kedua ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.